والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertama-tama kita puji kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di tempat mulia ini kita dikumpulkannya. Dan salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di tempat ini kita semua berhadir. Mudah-mudahan diberikan dan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dipanjangkan umur, disehatkan badan, dijauhkan dari segala bala dan fitnah. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ketenangan dunia dan akhirat. Amin. Jadi ada satu kisah menyikapi orang yang tawadhu hati dan orang yang tidak tawadhu hati. Orang yang tidak tawadhu hati itu adalah orang yang meremehkan, orang yang suka mengabaikan hatinya. Itu namanya orang yang tidak tawadhu hati. Orang yang tawadhu hati, orang itu bujur-bujur memahami dan mewarnai di dalam dirinya itu menunjukkan dia cinta dan memahami apa yang dia cintai atas dia. Nah di situ Allah berfirman, liwujudi ijabihi fasababul azab wujudul ijabi wa qimatuhu nikmat. Segala nikmat meskipun mereka itu memahami dan adanya neraka, beraneka ragam, ada neraka dan ada surga. Tapi sudah tahu ada neraka, ada surga. Tapi di antara mereka itu masih mengabaikan apa yang adanya nikmatnya itu. Itulah yang dikatakan liwujudi hijabihi wasabut azab. Mudah-mudahan dengan sedemikian itu yang kita harapkan. Contoh, kalau orang itu bertani, mereka bertani itu hendak mendapatkan hasil, tapi tidak ada hasilnya. Bersusah payah mereka itu mencangkul, kemudian menanam padi, begitu panennya tidak mendapatkan hasil. Artinya kita itu tidak bujur-bujur. Cara bertaninya itu menurut di dalam sejarah orang dulu, kalau hendak bertani itu ini orang yang berilmu, yang tawadhu. Menurut orang yang sejarah dulu, kalau hendak bertani dihitung sidin. Misalnya hujan pertama itu tanah masam. Hujan kedua itu anak kodok tumbuh, artinya berintaluan dan beranakan. Hujan ketiga itu baru kurang menanam benih. Hujan ketiga orang menanam benih, tanah itu pada masam. Ini sebagai tampilan jelas. Lalu tikus itu mengidam. Tikus mengidam masuk lubang. Kemudian berapa benih yang ganal, tikus masuk lubang. Kemudian benih tersebut matang atau masak, lalu kita panen. Selesai panen, tikusnya keluar. Nah, itu orang yang hendak menghendaki yang bermanfaat. Sama dengan kita.
Ini perlu dipahami lagi. Sama dengan kita berdagang hendak berhasil, kita berdagang hendak beruntung, hendak dapat untung dan hendak kenapa rugi? Kenapa sampai min dagangan kita? Kenapa kita nih ada untung berdagang kita, kenapa? Berarti dagangan kita itu ada bujuk-bujuk, sudah bujuk sama dengan ibadah, kayaknya dulu ibadah. Slide ini dulu. Bujuk sudah berdagang, kenapa aku min? Kenapa aku rugi? Kenapa aku tembang semua? Nah, kenapa sebab? Karena kita berdagang hanya sekedar dagang, tapi tidak tawadu hati kita. Nih, contoh bagi yang berdagangnya. Kalau kita berdagang itu supaya dagangan kita itu bertambah, supaya kita itu bagus, baik kita berdagang maupun yang kita dagangkan. Dalilnya, kalau memakai dalam ilmu tasawuf, yang berdagang siapa, yang menjuali siapa, itu tasawuf. Harus usah kesamain dulu. Yang kalau tasawufnya kan berdagang siapa, yang menjuali siapa, lalu yang menukar siapa, yang menjual siapa. Bila ingin melihat orang yang menjualnya, maka ini akan rugi. Tapi bila melihat maulah menjualnya, berarti ada rugi. Nah itu kalau paham lah, mudah-mudahan paham itu tapi ilmu belajar orang dahulu itu. Nah kayak pak ilmu yang paling mudah dalam memahami yang paham. Orang datang di Makkah, begitu orang datang di Makkah, dulunya beliau tidak rajin, tidak rajin ibadah. Dulunya, begitu datang di Makkah, lalu rajin ibadahnya. Nah itu namanya kelihatan. Artinya orang itu berujung, ada nilai, ada untung. Ulun contohnya mudah paham maksudnya. Ketika baju terpasang masuk ke dalam rumah, baju rumah kita ketika surat ada nggak? Kelihatan nggak batas baju yang bekas pasang? Nah, kelihatan kalau kita habis makan, bakasnya ada. Ada lo kelihatan? Paham nggak? Habis kita makan, bakas kita makan tuh pasti ada bakas, kelihatan bakas makan. Nah, bakas kita duduk pasti ada bakasnya. Nah kita duduk tadi, jambai jam panas. Itu nang kita kayak itu nang kita yakini benar, nang masuk mulut ini yakini kita kepada Allah. Jangan kita beribadah kepada Allah lalu menurunkan bakas. Ada bakas nang dari Allah itu tadi, nang ke Allah tadi itu namanya. Jadi kita ini sebenarnya menurut bahasa biasa ada dengan harapan kita masuk surga. Oh ya. Bujuran ada harapan kita masuk surga. Contoh aja Nabi Adam sekali berbuat khianat, mengambil buah khuldi, diambil situ itu biasanya jalan buah khuldi itu. Diambil buah khuldi, diusir dari Allah dari surga. Ayo bandingkan dengan kita berapa kali kita maksiat, berapa kali kita berbuat khianat dan maksiat, ada harapan masuk surga. Sedangkan Nabi Adam aja mengambil buah khuldi satu biji, dikeluarkan dari surga. Ayo, kalau kita berpikir sampai ke situ, berapa banyak kita melakukan hal berbuat maksiat. Ada kisah miskin memahami, jadi kisah-kisahnya dulu. Tunggu kena aslinya. Jadi ada satu kisah seorang pedagang. Ada satu kisah seorang pedagang. Maaflah nama pedagangnya nih. Sidin ini berdagang mendatangkan suatu barang dari negeri yang jauh. Dari negeri yang jauh, perjalanan beliau itu membawa ke kampung Sidin itu, menurut di dalam bahasa kitab itu setengah bulan. Ditukar Sidin itu baik, bagus, ada rusak, ada tercelak, artinya mungkin dalam perjalanan kaki jabuk yang ditukar itu kemungkinan. Begitu sampai ke tempat yang dijual, ada yang hendak menukar. Misalnya satu baju pakaian hendak ditukar.
hendak ditukar, diambil oleh si hendak penukar tadi. Diperiksanya baju pakaian, ditalitinya. Begitu jelas talitinya ini. Ternyata ada sobek. Lalu pada jadi si penukar ini menukar penjual tadi. Pada jadi aku tuh menukar, soalnya ada cacat, ada sobek. Lalu si penjual ini menangis. Kenapa kita menangis? Karena aku kalau jadi menukar baju hitam tukar, maka hitam aku kita menangis. Jawab si penjual, si pedagang, ada. Aku menangis itu bukannya sobek itu, yang cacat itu, bukan. Tapi amalku ini, dari sana aku setengah bulan, dari sini aku setengah bulan membawa pakaian 1 bulan, berupaya dan upayanya itu. Usaha dan upayanya itu menjaga hartanya itu yang saking baiknya. Begitu sampai ke tempat pinak menukari, cedera, cacat, lalu pian kada terima. Begitu juga amalku yang banyak ini, apakah diterima oleh Allah SWT? Paham? Satu pakaiannya dimuliakan, bukan pakaian itu yang pian menukari kada jadi tadi. Itu bukan itu yang kutangisi. Yang kutangisi tadi, alangkah capeknya aku banyaknya berbuat amal ibadah dari sana ke sini membawa pakaian tersebut, dan pakaian tersebut tadi nang mau ulah pian kada jadi menukar, nang tersebut inilah gambarannya aku, apakah diterima amalku apa tidak. Ayo bayangkan dia, saya belum bayangkan, dia berjualan atau membeli sesuatu barang makanan, dia hanya kata hidup diberikan ke orang tercela. Paham tidak? Barang sudah hendak busuk diberikan ke orang tercela, terhapus amal yang lainnya. Seorang yang ada nak lagi makan diberikan orang, pikiran deh. Ini kebanyakan kita ayo kali ingat no itu. Daripada tamu aja dibuang aja. Itu ada haknya. Ulat, samur, sombong kita. Itu namanya nak kurun kisahkan. Nah, kayak apa kita beribadah kepada Allah, meninggalkan bakas seperti banyu pasang banjir, masuk ke rumah kita ada sisi batas banyu yang nempel di dinding kita. Hendak kurun kayak itu berdataan. Mudahan sedikit aja kalau tercela. Jadi dia si penjual tadi menangis. Kenapa dia menangis? Karena aku kan hidup menukar. Oh baiklah, kalau pian menangis, aku tukari dah baju nang sobek kita. Oh just menukar. Enggak, jangan. Aku menangis bukan karena kutangisi ini karena pian ada jadi menukar, ada. Nah kutangisinya adalah karena ini yang cacat sedikit ini, pian aja nggak terima. Apa amalku yang banyak ini? Apakah cacat sedikit? Apakah Allah terima apa tidak? Itu yang aku pikirkan, bukan masalah pakaian. Rasa enggak? Haji, maka rasa enggak? Apa punya? Tiga ini karas. Nah, paham sudah? Kita sedikit ya, supaya paham kita berpikir sahih ya. Jangan luar kitab. Nah, jadi sedikit kita aman. Jadi kita hendak sesuatu itu yang tadi memberikan sesuatu kepada orang, seorang yang dapat tujuh lagi, jangan. Apa yang kita makan, kita akan hidup, itu yang diberikan, itulah ada nilai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sudah? 2 biji sudah dapat ilmu tentang itu marahnya antara ilmu hendak diterima, amal hendak diterima, timbul ada jadi diterima. Kayak kemudian beribadah kepada Allah, ulun hitung sekarang misalnya ulun ambil umur 50 aja. 50 dari akil balik berapa? 12 tahun, 14 tahun balik lelakian umpamanya nih. Nah 12 tahun kali 50 tahun berapa? Berapa lagi? 38 tahun. 38 tahun harus kita mengaku amal kita. Belum tentu. Kalau dibandingkan dengan Nabi Adam,
sekali berbuat khianat diusir dari surga. Sedangkan kita yang berbuat khianat, berdusta dengan gini, zalim dengan gini, berzalim dengan orang lain, mengadu domba, memfitnah segala macam. Ayo, gimana amal kita hendak masuk surga? Nanti tukang malingnya adalah manusia, ngarannya aja manusia lah. Itu adalah mata jiluhur qulubul minal qulub wal azamu fala islani mamni'aka min wujudi ibad. Artinya semua yang dirasakan itu adalah perasaan hati. Nah, jadi mau ada perasaan hati, jujur, namanya hati, jangan mendustai diri sendiri, jangan mendustai perasaan. Amalkan misalnya kalian tuh jangan mendustai diri sendiri, jangan mendustai perasaan. Nah kayak apa aja mendustai sendiri? Misalnya kalian aku hari ini hendak memberi umatnya si Allah, beri umatnya Allah 50.000 umpama. Pertemuan umatnya Allah ada jadi 20 jadi. Ya kan dia banyak yang kita tahu. Itu sudah perasaan manusia hati belum ya? Ayo, itu kan sudah terjadi. Ini saya katakan nih ya lah. Nah ini namulah kita sebab amal. Makanya ulama utarakan di sini kayak apa kita umpama, sedangkan kita aja tadi kita beribadah kepada Allah, paham sudah kepada Allah. Kalau kita sekali beribadah kepada Allah sudah diterima oleh Allah ibadah kita, belum tentu amal kita diterima. Kita sudah merasa hebat, orang datang dibantu, orang bilang ada baju diberi duit, orang beli diberi dongkosnya, orang itu menurutnya sudah nilai pahalaku sudah dana, belum tentu diterima amal. Umpama contohnya kalau kita mengetuk pintu umpama dengan mengetuk pintu aja belum tentu dibuka orang. Betul kan? Mengetuk pintu lah. Amun sekali aja kali belum dibuka orang. Banyak nih mengetuk pintu belum jual lagi kalau banyak tanpa orang. Karena itu tambahan itu. Kita mengetuk pintu itu pintu langit yang diketuk. Karena belum bayar amalannya, tapi kayaknya berdua situ mengetuk pintu orang kan tuh gawi kan. Betul saja, jadinya kita mengetuk pintu 3 kali ketuk, 1 kali ketuk ada mungkin orang membuka, 2 kali kita ketuk ada mungkin, 3 kali belum tentu. Ketuk pintu langit itu ada amalannya, tapi kita belum ada itu. Bacaannya cara mengetuk pintu langit supaya langit itu, malaikat langit itu turun menjaga kita dan memelihara kita. Jadi hati dan mata kita tidak akan lagi berbuat maksiat kepada Allah, baik kepada diri sendiri maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti belum susahkan amalannya untuk kita. Mendapat dia musyahadah kepada Tuhan ini yang paling nyali. Musyahadah kepada Tuhan ini yang paling nyali. Bagi yang hanya belajar, kamu kurang sudah banyak belajar, paham kok musyahadah. Rancaki ini bangun malam. Kalau kita 5 waktu mengetuk pintu, nah, pintu itu pintu kita mengetuk pintu 5 kali sehari semalaman mengetuk pintu. Sekarang pintu langit lain malam. Amun sekali dia mengetuk 1000 ICD, ketuk pintu langit. Karena Allah selesaikan amalan insyaallah. Dan amalan itu bila dia sudah mengamalkan kada boleh ada malam. Ancamannya adalah ayo. Tapi dia tak jadi wali kan malah.
Jadi supaya kita tuh meninggalkan bekas. Kayak tadi contoh orang datang di Makkah, ia tadi bisa di dunia di Indonesia sini akan tapi beribadah, begitu datang di Makkah dia boleh ibadah di Makkah, rajin ibadahnya daripada yang rajinnya. Berarti itu sudah meninggalkan bekas. Berarti aman sudah diterima. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas seperti itu. Nah kayak apa tadi banyu yang banjir di rumah kita kemudian surut timbullah ada bekasnya itu yang dimaksudkan. Tapi bukan itu belum tentu kita diterima. Kayak tadi yang menangis tadi. Gara-gara sobek ada diterima. Banyaknya amal sih dia dari mendatangkan niatnya baik, bajunya bagus, ada rusak dan sebagainya baik, tapi nak dijual rusak, ada rusak cacatnya. Mungkinkah diterima? Orang aja kadang menerima, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan si kecil kita dulu kita kalau kita lah. Lanjut ke apa? Soalnya kita harus makan. Kalau makanan lagi kita harus terjemahannya. Jadi makanan. Jadi di situ wanikmat al-zurul alamin dan nikmatnya mereka itu dikurangi oleh Allah. Dikurangi segala nikmat-nikmat yang lain. Asalkan pengaku lalu mata sapi langsung dimurahkan mata sapi, jadilah kalau mata sapi dimakan oleh nalaki pertanda lelaki namanya hintalu ini tangannya daripada semalam hintalu mana ikan masak itu pangan yang baru pintu masak pulak semalam kan itu pang masak sisanya nyaman daripada yang semalam apa kadang dahulu nih itu namulah pacah liur tadi merubah perasaan. Ada tahunya oleh pahala. Nah tadi mana langsung diulahkan dimakan oleh laki, ringnya lemah pada semalam nyaman ya kalau pada semalam. Bininya berpahala dengan lakinya, laki sudah berpahala dengan bini, berdua itu sudah dapat pahala. Tapi belum ada nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Hintalunya ada di basuh. Hintalu itu keluarnya dari bulik hayam, masuk karat hintalu, masuk ke minimarket, kita tukar, masuk ke kantongan, sampai ke rumah, tong ini, basuh dulu. Jadi dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangka itu loh maksud tadi. Iya tuh katujuh ngapain pakai, beriakan ke orang, mengikhlas. Ini nggak ikhlas ini. Itu umpama itu ya, ada depan kayak itulah itu umpama. Karena kita tuh gara-gara hintalu ada dibasuh, gara-gara hintalu ada buat pahala kita anak masuk surga. Al-jannah minta yang hak, anak masuk surga terhalang dengan hintalunya ada dibasuh. Kadang-kadang bisa jual hintalu tak ada tahi sedikit, mengurutis dulu itu supaya bubur hanya memecah. Gara-gara hintalu aja. Hadis lain berkata orang hintalunya kada dibasuh, bau dulu sudah sembahyang sudah, maka kangen sama dengan orang yang salih. 1000 kali dia baca Rabbana atina, ada bakalan turun Rabbana itu. Tapi sudah dibasuh hintalunya, Rabbana atina, ada usai kita baca Rabbana 1000 kali. Aku sendiri yang kirim Rabbana ke rumah. Basuh. Jadi satu pahala kita dengan laki memberikan pahala pada bini artinya laki kepada bini itu namanya laki bermakmum dengan bininya berimam dengan laki, sudah 2 pahala. Tapi nilai di hadapan Allah belum ada nilai. Nilainya dibasuh barulah dapat nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, kita ini 2 dapat pahala. Kita ini ngarannya kita ini 2 ada 1, 2. Mata kita melihat hari ini mendung jawabannya hujan 2. Tapi menurut Tuhan hendak mendung, hendak panas, hujan tentu hendak hujan jadi itu hikmahnya. Jadi 2 kalau kita lihat. Nah kayak apa kita tadi dengan dini sudah berpahala, bila sudah berpahala dengan ini dengan Tuhan jadikan 2 seperti itu. Paham itu kita. Nyaman aja. Supaya kita tadi nang ada meninggalkan bekas dan kita bakas duduk. Nah kita bakas duduk kayak makan, kita tinggalkan ada bakas makan. Nah kita duduk biasa aja, kita belajar daripada duduk ada bakas panas, bakas duduk. Nah itu bagi kita nilai bagi kita. Nah masuk ulun ini nilai yang di hadapan Tuhan tadi yang menimbulkan bekas pada diri kita.
Nah dari sini dulu lah, kaitan di depan kita yang panjang sedikit kan, kita ada pemahaman hari ini. Nah mudah-mudahan karena perlu sampaikan hari ini yang bagi kisah ini mudah-mudahan ada taufik dan hidayah kepada kita semua dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat rahmat dan taufik hidayah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nasta'inu ilaika wa natafaqqa bis-salati ala nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu hajata ahadin ila ya hayyu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qina bil khair وأبواب البركة وبشرة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة يا لطيف حفظ حكيم وكيل يا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتى رزق وحاب يا غني مغني عليم وأنت خير الرازقين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحانه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Thank you.